Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang delik-delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan delik di sini yang saya bahas adalah delik kesusilaan. Baik, kita ketahui dulu delik kesusilaan itu merupakan bagian dari hukum pidana yang tidak netral. Kenapa saya katakan tidak netral? Karena berbeda dengan delik-delik lain yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain-lain. Dan delik kesusilaan ini setiap negara itu berbeda. Nah, kalau di negara Indonesia semakin kencang, bahkan dikeluarkannya undang-undang tentang pornografi. Tetapi di negara lain itu aturannya semakin melunak. Kalau contohnya di Belanda, itu undang-undang tentang delik kesusilaan itu sudah dicabut pada tahun 1971. Nah, karena dianggap delik kesusilaan itu merupakan satu delik tanpa korban. Baik, kali ini saya akan lebih khusus membahas delik kesusilaan yang diatur pada pasal 281. Bunyinya diancam dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun penjara, denda paling banyak Rp4.500. Nah, di sini katakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan terbuka menantang kesusilaan. Kemudian yang kedua, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ membantah dengan kehendaknya membantah kesusilaan. Nah, di sini bagaimana, coba berikan contohnya dari pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh, misalkan dalam suatu pertemuan tanpa dikehendaki hadirin, tiba-tiba seseorang melakukan tari setengah telanjang. Maaf, tari setengah telanjang dan tidak ada yang bertanggung jawab dalam hal itu. Tetapi dalam hal ini, dalam pasal 281 ada 3 versi terjemahan dari buku Undang-Undang Pidana atau KUHP. Di sini yang pertama ada pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Situ mengatakan bahwa diancam dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun penjara atau penjara denda paling banyak Rp4.500. Dan di sini yang pertama itu barang siapa dengan sengaja dan terbuka menantang kesusilaan. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ membantah dengan kehendaknya dan membantah kesusilaan. Nah, kemudian ada pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi terjemahan Susilo. Nah, di sini mengatakan bahwa dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda Rp4.500. Nah, di sini yang pertama barang siapa sengaja merusak kesopanan di muka umum. Yang kedua, barang siapa sengaja menghancurkan kesopanan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. Kemudian yang ketiga, pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi terjemahan Sianturi SH. Di sini katakan bahwa diancam dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun penjara atau hukuman penjara maksimum Rp300. Nah, barang siapa, yang pertama barang siapa dengan sengaja dan terbuka melepaskan kesusilaan. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja menentang kesusilaan pada saat kompilasi ada orang lain yang menentang dengan kehendaknya. Jadi, melihat pada pasal
281 ke 1 di atas, terlihat tidak ada yang menyebutkan tempat terbuka atau di muka umum. Di sini masih ada perdebatan tentang pasal 281 itu mengatakan bahwa tidak ada kata tempat terbuka atau di muka umum. Kemudian terkait R.C. Solohertz, bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal suami, maka orang utan itu harus di sini mengatakan bahwa sengaja merusak kesopanan di muka umum. Maksudnya merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang bisa dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya. Atau sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang sudah cukup yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri. Ini artinya tempat yang bisa dilihat atau didatangi orang banyak. Kemudian menurut Sianturi SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Lanjut Pidana di KUHP, berikut uraiannya. Dia menjelaskan bahwa yang dibahas dengan terbuka atau terbuka open bar atau hampir sama dengan open lead di tempat di mana saja atau di tempat yang bisa dilihat, didengar, disaksikan oleh umum yang ada di tempat atau di tempat lain. Jadi pada dasarnya di tempat terbuka atau di muka umum atau di tempat di mana orang lain melihat atau melihat hal tersebut. Tetapi dalam hal ini khususnya walaupun ada beberapa versi terjemahan dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi hanya perbedaannya mengatakan bahwa tidak ada kata tempat terbuka. Tetapi intinya di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang delik kesusilaan itu sangat ketat, berbeda dengan negara-negara lain. Karena di negara-negara lain mengatakan bahwa delik kesusilaan itu merupakan delik tanpa korban, sehingga undang-undangnya atau aturannya itu semakin melunak, tidak semakin ketat tetapi semakin melunak. Tetapi intinya bahwa di Indonesia itu mengeluarkan aturan-aturan atau undang-undang yang memperketat dari delik kesusilaan itu. Sehingga kita tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang tersebut. Karena kenapa? Di Indonesia itu memberikan aturan-aturan yang bisa menyakiti kita untuk tidak terjerumus dalam delik-delik kesusilaan. Kemudian bukan hanya di pasal 281, pasal 281, tetapi delik kesusilaan itu diatur dalam pasal 532. Bagaimana bunyi pasal 532 itu? Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak Rp225. Di sini yang pertama, barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan, yang berbau-bau pornografi, yang bisa melanggar dari pasal 532 tersebut. Kemudian yang kedua yaitu barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan. Jadi kita di Indonesia tidak sembarang untuk melakukan pidato. Karena kenapa? Di pidato itu isinya harus memberikan hal-hal yang baik dan tidak bisa melanggar kesusilaan. Dan tidak bisa di panggung, khususnya orang yang melakukan berpidato di muka umum itu harus memilih
teks atau memiliki kata-kata yang baik sehingga tidak melanggar kesusilaan. Kemudian yang ketiga di sini, barang siapa di tempat yang terlihat dan jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan. Misalkan dia menulis satu artikel atau dia memasang baliho, tapi di baliho itu ada kata-kata yang melanggar tindak kesusilaan, yang melanggar kesusilaan, maka itu kena pasal 532. Tapi dalam delik kesusilaan ini yang saya bahas itu lebih fokus kepada pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi di sini saya sangkut pautkan dengan pasal 532 karena delik kesusilaan itu diatur juga dari pasal 532. Tetapi yang lebih banyak penjelasannya yaitu di pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, hanya itu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini dari materi delik kesusilaan yang diatur pada pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diatur juga pada pasal 532. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.